Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian Kashful Gummah, menyingkap tabir kegalauan, yang pada kali ini kita akan melanjutkan hadis tentang luasnya pintu-pintu kebaikan, yaitu dengan menafkahi keluarga bagian dari ragam kebaikan. Menafkahi keluarga merupakan bagian dari ragam kebaikan. An Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Sahabat Jabir ini adalah sahabat yang sangat terkenal di zaman Rasulullah, karena beliau adalah ahli ilmu dan pakar ahli hadis. Banyak sekali hadis-hadis yang diambil dari Jabir bin Abdullah ini. Jabir bin Abdullah terkenal banyak sekali kisah-kisahnya dengan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ketika Jabir ini bisa memberikan makan kepada ribuan sahabat Rasulullah SAW ketika perang Khandaq. Ketika penggalian parit, perang Khandaq, semua orang kepayahan. Namanya bikin parit, pasti capek. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Akhirnya sahabat Jabir ini inisiatif pulang ke rumah. Berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah kita punya makanan untuk dimakan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya yang ribuan itu?" Kata istrinya, "Kita nggak punya apa-apa, Pak. Kita cuma punya kambing satu, dan kita juga punya segantang gandum. Paling cukup ya 10 sampai 50 orang. Kalau sampai ribuan nggak cukup. Tapi ya daripada nggak ada sama sekali, ya kita hitung-hitung patungan lah. Mungkin dari orang lain juga ada yang nanti ngasih kepada orang-orang yang sedang bikin parit pada perang Khandaq." Akhirnya si kambing yang satu-satunya itu dipotong sama sahabat Jabir ini. Dipotong, dimasak, dan istrinya segantang gandum itu akhirnya dijadikan roti aish namanya. Balik ke perang Khandaq, menemui Rasulullah SAW, Jabir berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku lagi bikin makanan di rumah, tapi tidak banyak. Aku hanya punya 1 ekor kambing, dan sudah aku potong, dan tadi juga sudah aku masak. Istriku lagi bikin roti dari segantang gandum. Mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa makan di rumahku." Kata Rasulullah SAW, "Tenang saja ya Jabir. Namun nanti jangan sampai kualinya dikebawahkan ya. Sebelum aku datang, sebelum semua orang makan, tolong nanti kualinya jangan diturunkan dulu dari tempat pengapiannya. Begitupun yang tadi segantang gandum, itu pastikan dulu, jangan dulu jadikan roti sebelum aku datang." Baik Rasulullah. Akhirnya Jabir pulang duluan, dan Rasulullah mengajak semua sahabat yang ada dalam perang Khandaq yang jumlahnya ribuan untuk datang ke rumah Jabir. Pas datang, kok yang datang banyak orang? "Ya Rasulullah, ini hampir semuanya yang dibawa." "Ya, semua sahabat datang ke sini untuk menyantap makananmu." Kata Jabir kepada istrinya, "Wahai istriku, Rasulullah berpesan, nanti kualinya jangan dikebawahkan. Nanti rotinya jangan dulu dibikin sebelum Rasulullah datang." Baiklah suamiku. Ketika Rasulullah datang, baru dibikin tuh roti. Ketika Rasulullah datang, mangkuk sudah disiapkan, diambil daging kambing dari kuali. Yang jadi anehnya, setiap daging yang diambil
diberikan kepada sahabat yang jumlahnya ribuan, dikuali airnya dan dagingnya tetap sama banyaknya. Diambil lagi untuk 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi. Dilihat kualinya penuh lagi. Dilihat kualinya penuh lagi. Sampai 1.000 orang itu akhirnya cukup untuk makan para sahabat. Akhirnya Jabir bin Abdullah ini percaya dengan mukjizatnya Rasulullah SAW. Tambah yakin, tambah percaya, tambah keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Qala, Jabir berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Wa ma anfaqal muslimu min nafaqatin ala nafsihi wa ahlihi kutibalahu biha sedekah. Seorang muslim tidaklah membelanjakan uangnya untuk diri dan keluarganya, melainkan pasti akan dicatat sebagai sedekah baginya. Ini luar biasa ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita lewat sahabat Jabir ini, bahwa seorang muslim tidaklah membelanjakan uangnya untuk diri dan keluarganya, melainkan pasti akan dicatat sebagai sedekah. Apapun yang diberikan, kebaikan yang diberikan oleh seorang ayah untuk anaknya, untuk istrinya, sebagai nafkah, itu bernilai sedekah. Wa ma waqa bihil mar'ul muslimu irdahu kutibalahu bihi sedekah. Tidaklah seorang muslim menjaga kehormatan dirinya, melainkan pasti dicatat sebagai sedekah baginya. Kita seumpama belikan baju muslim untuk anak perempuan kita. Kita belikan kerudung untuk istri kita. Tujuannya adalah untuk menjaga aurat anak dan istri kita. Kita beli baju koko, beli baju muslim untuk dipakai sholat. Kita membeli makanan yang bergizi supaya ibadah kita kuat. Bukan supaya tambah pukulannya jadi tambah berat, pukulannya tambah hebat kepada musuh, bukan. Tetapi makanan yang bergizi tersebut bisa untuk kekuatan dirinya beribadah kepada Allah. Dia menafkahkan uangnya untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Rawahu Muslim. Dinarun, dinar, harta, uang yang kau berikan di jalan Allah fi sabilillah. Uang, harta yang kau berikan, yang kau sedekahkan untuk membebaskan seorang budak. Uang yang kau sedekahkan untuk orang miskin, dan harta yang kau sedekahkan, engkau nafkahkan untuk anak dan istrimu atau untuk keluargamu. A'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Pahalanya yang paling besar adalah ketika diberikan, dinafkahkan kepada anak dan istri kita. Harta yang paling berkah, yang sangat bernilai, paling besar di sisi Allah
adalah ketika kita memberikan nafkah, sedekah untuk anak dan istri kita. Dibandingkan untuk fisabilillah, dibandingkan untuk memerdekakan budak, dibandingkan untuk membantu sedekah kepada fakir miskin, nafkah kepada keluarga hukumnya wajib fardu ain. Nafkah kepada keluarga bernilai sangat besar, apalagi nafkahnya itu kita cari dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Selanjutnya, wa kullu nafaqatin anfaqahal muslimu fa'alallahi khalafaha fa'alallahi khalafuha wallahu dhaminun illa nafaqatan fi bunyanin au maksiatin, rawahu Hakim fil Mustadrak. Semua nafkah yang dibelanjakan seorang muslim dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, maka Allah bakal menggantikannya. Wallahu dhaminun, Allah akan menjaminnya. Kecuali dibelanjakan untuk membangun rumahnya sendiri atau diperuntukkan kemaksiatan. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ini sangat luar biasa para ikhwan semuanya. Bahwa seorang yang mau menafkahkan hartanya untuk keluarganya dalam hal-hal yang baik, maka Allah akan menjaminnya, Allah akan menggantikannya, Allah akan kembali menambah hartanya. La in syakartum la azidannakum, janji Allah dalam Quran. Kalau engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan la azidannakum, menambah-nambahnya lagi. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Mana koson malun min sodaqatin, bal yazdad, bal yazdad. Intinya, ketika kita sodakoh, harta kita bukannya malah berkurang, tapi malah bertambah, bertambah, dan bertambah lagi. Yakin para ikhwanul muslimin semuanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sodakoh kita yang kita keluarkan akan Allah gantikan berlipat-lipat. Ketika kita memang sodakohnya itu dengan keikhlasan dari harta kita yang baik, dari harta kita yang halal, dari cara mencarinya yang baik, dari cara mencarinya yang halal, bukan dari harta dari yang cara mencarinya dengan cara yang tidak baik atau yang haram. Kecuali yang dibelanjakan untuk rumahnya sendiri atau diperuntukkan kemaksiatan. Kalau nafkah kita untuk kemaksiatan, untuk keburukan, maka itu tidak akan ada jaminannya. Allah tidak akan menggantikannya. Begitupun ketika kita membangun rumah, tujuannya hanya untuk pamer, hanya untuk ria, Allah tidak akan menggantikannya. Tapi ketika kita membangun rumah, sesederhana mungkin, sekemampuan kita, maka insya Allah, Allah akan menggantikannya lagi. Ketika kita gajian, baru 2 hari, 3 hari diberikan kepada istri, sudah habis. Mungkin kita menganggapnya, wah, kok baru 3 hari sudah habis. Padahal di sisi Allah itu adalah sodakoh yang paling hebat. Sodakoh menafkahi keluarga adalah sodakoh yang paling mulia. Ini adalah ragam kebaikan yang mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran. Kita semakin semangat, semakin motivasi untuk memberikan kebaikan untuk anak dan istri kita. Ketika kita mendahulukan menafkahi anak dan istri dibanding kita bersedekah kepada yang lainnya. Ketika kepada anak dan istri sudah tercukupi, maka kita boleh bersedekah kepada yang lainnya tadi. Jangan sampai kita bersedekah kepada orang lain, tapi anak istri nggak dikasih apa-apa. Na'udzubillah. Ini adalah suatu kesalahan. Mudah-mudahan kita lebih sayang kepada anak dan istri kita. Apalagi kepada istri kita, karena semakin banyak nafkah yang kita berikan kepada istri kita, Allah
akan menggantikannya lebih banyak lagi untuk kita dan keluarga kita dalam keadaan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bagja dunianya dan bagja akhirahnya diberikan sakinah, mawadah, warahmah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.